Shalom warga kerajaan Allah, selamat datang dalam online service Kingdom Celebration di Rock Ministry TV. Sebelum mengikuti ibadah online, ada beberapa hal yang harus Anda pastikan terlebih dahulu. Pastikan device atau gadget Anda sudah siap dengan kuota internet dan daya baterai yang cukup untuk mengikuti ibadah. Pastikan Anda menyiapkan waktu khusus untuk mengikuti ibadah online tanpa gangguan. Belajarlah untuk fokus dan serius karena Anda sedang mengikuti ibadah, bukan menonton ibadah. Warga kerajaan Allah, kami percaya pujian dan firman Tuhan yang disampaikan melalui tayangan ini tidak akan kembali dengan sia-sia. Dan tentunya berdampak langsung merubah kehidupan kita untuk menjadi berkat dan berbuah senantiasa. Selamat mengikuti ibadah online, Tuhan Yesus memberkati saudara. Haleluya, shalom shalom. Sekali lagi shalom shalom warga kerajaan Allah. Berapa banyak yang diberkati sepanjang minggu ini, boleh lambaikan tangan. Oleh anugerah dan kasih Tuhan kita boleh ada di minggu kedua di bulan Desember. Haleluya. Mari bangkit berdiri bersama-sama Bapak Ibu Saudara terkasih, kita akan mulai ibadah kita di pagi hari ini. Dengan sama-sama membacakan satu firman Tuhan dari Wahyu 4 ayat 11. Wahyu 4 ayat 11 sama-sama kita baca bersama. 3, 2, 1. Ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa. Sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu. Dan oleh karena kehendak-Mu, semuanya itu ada dan diciptakan. Berikan sorak-sorai meriah bagi Tuhan Yesus. Kami bersyukur pagi hari ini untuk kasih setia dan anugerah-Mu kami boleh datang memuji dan menyembah Engkau. Bawa ucapan syukur dan terima kasih kami buat pemeliharaan dan penyertaan Tuhan yang sempurna dalam hidup kami. Engkau layak kami tinggikan, Engkau layak kami sembah, Engkau layak diagungkan, Engkau Yesus Tuhan. Haleluya. Amin.
kami sujud menyembah Engkau Yesus Tuhan dan Raja kami. Engkau yang layak ditinggikan dan diagungkan. Tidak ada yang lain selain Engkau. Kami nyanyikan Hosana. Hosana. Bagi Raja. Selamanya Yesus layak disembah. Yesus layak disembah. Kau yang layak disembah. Oh, kirara lamashe. Kau yang layak disembah. Seperti Engkau, kini binara labayana masye, Yesus layak dipuji disembah. Yes. Raja atas segala raja, namamu besar termulia.
katakan, amin. Bersukacita dalam hadirat-Mu pagi ini Tuhan. Let's sing joyful, 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 joyful.
Amin. Silakan duduk dalam hadirat Tuhan Bapak Ibu Saudara terkasih. Shalom warga kerajaan, pada Minggu Advent yang ketiga ini tentu saja salah satu peran terpenting yang saya katakan adalah Joseph and Mary. Kita tahu bagaimana Joseph adalah keturunan langsung daripada the ruling class daripada dinasti David. Tetapi ada satu masalah, yaitu ada sebuah kutuk yang atas Raja Yekonia. Kita membaca dalam Yeremia pasal 22 ayat ke-30, Tuhan menjatuhkan kutuk. Hati-hati dengan penyembahan berhala, hati-hati kalau hati kita menjauh daripada Tuhan. Catatlah orang ini, Konia ini, as a broken vessel. Pertama-tama childless, tidak punya anak. Dia punya anak tapi tidak bisa jadi dewasa. Kedua, seorang yang tidak pernah berhasil dalam hidupnya, dan satu lagi, tidak satu pun keturunannya akan duduk di atas takhta di dalam kerajaan. Tetapi Tuhan dalam kesetiaannya, khususnya bicara tentang Joseph hari ini, yaitu saudaraku, dia mengambil satu jalan yang sangat luar biasa, yaitu melalui Mary. Mary adalah keturunan David, tapi bukan dari the ruling class. Jadi dia berketurunan daripada putra David yang namanya Nathan. Kalau tadi yang dari Solomon, tetapi tanpa satu usaha manusia, tanpa satu benih manusia pun, maka saudaraku, lahirlah yang ditunggu-tunggu, the Messiah, yaitu keturunan David melalui, kalau secara jelas dia disebut Yeshua ben Yosef. Tetapi tidak ada satu benih Yosef ada di sana. Bukan luar biasa Tuhan kita itu? Dan apa yang terjadi? Maka saudaraku, kita tahu bahkan tidak pernah ada sampai keturunan daripada Yesus muncul, tidak ada keturunan Yekonia yang menjadi raja. Pernah ada, yaitu jadi bupati, tetapi daripada kerajaan Persia, yaitu Zerubabel. Kita lihat di sini mereka masih percaya pada kedaulatan Tuhan. Zerubabel artinya the seed of Babel. Sekalipun ada di dalam pembuangan, sekalipun dalam keadaan yang buruk, tetap ada the seed yang Tuhan janjikan. Dan memang luar biasa sekali tentang Mary, tidak usah dikatakan lagi. Malaikat datang pada dia dan berkata, Hail. Hail itu Khairo. Itu perkataan untuk raja-raja. Mary diingatkan, dia royalty, dia adalah seorang bangsawan. Meskipun dia seorang gadis sederhana, seorang petani dari Nazaret, tetapi Tuhan tidak pernah lupa janjinya. Kalau matahari tidak bersinar, bulan tidak lagi memberikan terang, dan bintang-bintang tidak percaya, barulah aku membatalkan perjanjianku, yaitu dengan keluarga David. Mary diberitahu yang akan lahir ini kudus. Dia adalah the Son of God, putra Allah, dan yang akan duduk di dalam kerajaan David, nenek moyangnya. Dan luar biasa sekali, Mary menjawab dengan sangat luar biasa. Sesungguhnya aku ini hamba Tuhan. Terjadilah kepadaku menurut perkataanmu itu. Ketika kita menerima firman Tuhan, berikan satu respons. Amin. Aku percaya. Terjadilah padaku. Baru akan terjadi. Tetapi saudara ingat ketika bimbang, maka Sakaria sempat bisu berapa lama? Berapa lama? 9 bulan, 10 hari. Sampai Yohanes Pembaptis lahir. Tapi dalam kemurahan Tuhan, jadi angkat menjadi nabi, bukan? Karena itu kalau ada janji Tuhan, katakan haleluya, amin. Yesus adalah penggenapan semua janji Allah. God bless you. Amin. Shalom warga kerajaan. Di dalam 1 Raja-Raja pasal ke-17, kita membaca sebuah kisah mengenai Nabi Elia dan seorang janda di Sarfat. Di mana pada saat itu Nabi Elia sangat lapar dan dia membutuhkan makanan. Dan dia meminta kepada seorang janda. Janda tersebut dalam kondisi yang sangat kekurangan, di mana dia hanya memiliki sedikit minyak dan sedikit tepung. Akan tetapi dia membuat sebuah roti dan memberikan roti pertamanya kepada Nabi Elia, dan sisanya baru dinikmati dia bersama keluarganya. Dalam hal ini ada dua hal yang kita pelajari. Yang pertama adalah kita melihat bahwa janda tersebut tidak egois.
Dan dia sangat murah hati, di mana dia memberikan roti pertamanya itu kepada Nabi Elia. Dan sisanya baru dia nikmatin. Dan ini kita melihat kemurahan hatinya sungguh luar biasa. Hal kedua yang akan kita pelajari dalam hal ini adalah janda tersebut sangat percaya akan janji-janji Tuhan. Buli-buli dan tempayannya tidak pernah kosong. Hari demi hari, bulan demi bulan selalu terisi. Dan dia percaya Tuhan tidak pernah meninggalkannya. Warga kerajaan, apabila dari kita saat ini ada yang sama seperti janda ini, kita merasa masih banyak hal yang kita butuhkan, kita masih kekurangan, tapi kita perlu ingat, kita tidak boleh lupa untuk berbagi dengan orang, karena di luar sana masih banyak orang-orang yang membutuhkan. Ya, kita bisa memberikan yang terbaik dari apa yang kita punya. Dan kita ingat, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan akan selalu memelihara hidup kita sama seperti janda ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami ucap syukur Tuhan atas penyertaan-Mu, perlindungan-Mu, dan berkat-Mu Tuhan atas kehidupan kami, atas pekerjaan dan keluarga kami Tuhan. Pada hari ini Tuhan, kami ingin menabur, kami ingin memberi yang terbaik dari apa yang kami miliki Tuhan. Sucikan dan kuduskan Tuhan apa yang kami berikan agar berguna bagi kerajaan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya dalam Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati. Mary, did you know that your baby boy would one day walk on water? Mary, did you know that your baby boy would save our sons and daughters? Did you know that your baby boy has come to make you new? This child that you deliver will soon deliver you. Mary, did you know that your baby boy will give sign to a blind man? Mary, did you know that your baby boy will calm the storm with his hand? Did you know that your baby boy has walked where angels trod? When you kiss your little baby, you kiss the face of God. Mary, did you know? Mary, did you know? That blind will see, that deaf will hear, that deaf will raise again. The lamb will leap, the tongue will speak, the praises of the Lamb. Mary, did you know that your baby boy is Lord of all creation? Mary, did you know that your baby boy would one day rule the nations? Did you know that your baby boy is heaven's son? The sleeping child you're holding is the great
is Lord of all creation. Mary, did you know that your baby boy will one day rule the nation? Did you know that your baby boy is heaven's perfect lamb? And the sleeping child you're holding is the great Shandara mare, kiara masa, ibaba bada karana. Open our eyes, Lord, that we can see you as you are. Kira bara bashanda karamayare, siara bashara mayara. Sikira la baba se, shiri la baba se. Worship you, Lord. We worship you, Lord. Kami merasakan kehadiran-Mu ya Roh Kudus. Engkau berjanji you will guide us into all truth. Sampaikan firman-Mu, ubahkan kami, transform us from glory to glory. Kami melihat mujizat masih terjadi pada saudari kami kekasih yang dinyatakan tidak ada harapan. Selalu ada harapan dalam Engkau Yesus. Kami tidak tahu apa yang sedang dihadapi. Christmas bukti, miracle still happens. Kami percaya itu Tuhan. Restorasi untuk keluarga, untuk keadaan kami. You are the great I am. Reveal yourself this morning. Hallelujah. In Jesus' name. Yang percaya Yesus hidup katakan. Hallelujah. Silakan duduk saudara kasih. Kalau Mary saja, Ibu Yesus tidak mengerti sepenuhnya tentang Yesus. Sebelum dia dipenuhi dengan Roh Kudus. Maka saudaraku, perlulah kita terus belajar dan mendalami dan mengalami who is Jesus really is. He was and is to come. Majalah Time memunculkan tokoh utama tahun ini. Jesus Christ of Nazareth. Dengan kemenangan Donald Trump, Alkitab dikembalikan, doa dikembalikan di sekolah-sekolah, 10 perintah Allah kembali ke pengadilan-pengadilan. Tepuk tangan bagi Allah kita. Yang pro LGBT, pro aborsi, nyungsep. Amin. Tema kita hari ini masih tema besarnya adalah advancing the kingdom culture. Temanya sederhana, self control, penguasaan diri. Sebab saudaraku, saudara punya segala karunia, tidak ada penguasaan diri percuma. Kita akan belajar tentang contoh yang buruk dan contoh yang baik. Mau yang buruk dulu atau yang baik dulu? Yang buruk dulu, supaya kita bisa hindari. Oke? Mari kita baca firman Tuhan. Di dalam Proverbs, dalam kitab Amsal dikatakan orang yang sabar. Perjanjian baru sabar tuh makrotimia. Makro panjang, sabar. Itu melebihi pahlawan. More than a mighty man. Siapakah Hupernikau, more than conqueror? Orang yang menguasai dirinya sendiri, can rule his own spirit, itu melebihi orang penakluk yang menguasai kota.
Kita baca sama-sama bahasa Inggris lebih jelas. 32. 1, 2, 3. He who is slow to anger is better than the mighty. And he who rules his spirit than he who takes a city. Salah satu kuasa yang diberikan pada kita have dominion. Rada. Katakan rada. Rada itu memerintah sebagai raja. Kekuasaan raja, kingdom power. Tidak atas manusia lain. Kita diberikan rada atas ciptaan Tuhan. Bahkan atas matahari dan bulan. Yosua yang adalah cuma abdi daripada Musa. Isa berkata, hei matahari lambat-lambat terbenam. Bulan berhenti di sana. Sampai aku menaklukkan semua musuh. Belum pernah terdengar ada orang berdoa seperti itu. Menghentikan hujan sering saya, saudaraku. Ya, menghentikan hujan. Dan memintakan hujan juga. Buat daerah kering. Belum menghentikan matahari. Tapi ada kuasa. Cuma tidak atas manusia lain. Atas binatang, ya atas segala sesuatu. Ciptaan Tuhan. He rules his own spirit. Tuhan mau kita memerintah apa? Roh kita sendiri. Self control. Tetapi orang sebaliknya kalau kita baca ini. Orang yang tidak bisa menguasai diri. Seperti kota yang temboknya roboh. Tembok moralnya roboh. Ketika Nehemia kembali ke Yerusalem. Kota itu tidak ada temboknya. Dia membangun tembok itu 52 hari. Tembok apa itu? Tembok moral, saudaraku. Sekarang ini banyak orang seperti kota yang terbuka. Apa aja bisa masuk. Serigala masuk. Preman masuk. Hati-hati saudaraku. Jadi sekali lagi begitu pentingnya topik ini kok jarang dibicarakan ya. Self control itu terdapat enkratea. Itu baca eng ya. Enkratea itu dari 9 rasa buah roh. Bukan buah-buah roh. Kalau buah-buah roh ada 9 macam. Enggak. 1 tapi 9. Soalnya saya bisa bilang saya punya kasih tidak punya penguasaan diri. Enggak mungkin. Saudaraku. Tapi ini khusus tentang self control. Penguasaan diri. Mari kita lihat. Ada seseorang yang disebut the weak strong man. Aneh kan? Itu kan 2 kata yang tidak cocok tuh. Weak, strong man. A strong man but weak. Baru saja dari tempat pelacuran. Dia dikepung. Itu di dalam kota musuh. Yang edan memang. Lalu setelahku ditutup pintu gerbang kota itu. Bukan pintu kayak kita ini. Ini kayu jati solid loh. Tapi kalau pintu gerbang kota. Itu jembatan saudara. Katakan tingginya segini. Dan itu jadikan jembatan. Dikelilingi parit. Untuk melindungi kota. Itu ditutup. Oleh orang ini dijebol. Lalu kemudian saudaraku. Saya bayangkan pintu gerbang yang berapa ton itu dilempar-lempar begini. Ditaruh di atas gunung. Mengembalikannya susah. Siapa dia? Simpson. Sayang sekali saudaraku. Tidak tercatat Simpson and Jehovah. Orang ingat Simpson and Delilah. Lembah Sorek. Dia tidak boleh minum anggur karena dia itu pada justru dia pergi ke kebun anggur, saudara. Wong edan. Ya, saya ingat perkataan Jeremia Rim. Jangan pergi ke tempat yang malaikat aja takut pergi. Betul sekali perkataannya. Jangan pergi, jangan kakimu melangkah ke tempat yang malaikat saja takut. Simpson, saudaraku, firman Allah berkata, roh Tuhan mulai bergerak pada Simpson. Bagus kan? Tapi ada perkataan mulai. Banyak orang mulai tidak melanjutkan, saudara. Saya ingat Bapak SBY, lanjutkan. Beritahu kiri kanan, lanjutkan. Amin. Dia mengatakan untuk melanjutkan. Di penuh Roh Kudus, tapi baru mulai. Dia tidak boleh menjamah mayat.
binatang maupun manusia. Tidak boleh menajiskan diri, bahkan dengan keluarganya sendiri. Rambutnya dipanjangkan bukan untuk mode, tetapi suatu perjanjian dengan Tuhan. Tidak boleh menjamah apa yang najis. Dan ternyata dia jatuh di sebuah kap salon, saudaraku. Di mana hairdressernya adalah Delilah, digunting. Dan dia berakhir sebagai pelawak. Bawa Simpson kemari. Untuk dia melawak bagi kita. Di mana? Kuil Dagon. Kuil Filistin. Akhir hidup seseorang lebih penting dari awalnya. Oh, dia dulunya. Dulu dipakai Tuhan. Dulu. Saya pernah menerjemahkan seorang hamba Tuhan yang isinya tuh dulu. Dia datang dari Amerika dan cerita. Ini Surabaya, saudaraku. Saya jadi penterjemah beliau. Saya agak jengkel soalnya khotbahnya itu tentang dulu. Di Surabaya, toko Siola itu dulu White Away. Sebuah gedung yang isinya itu cuma, saudaraku, orang gelandangan. Dan bapak ini dipakai Tuhan luar biasa. Ada orang kusta di sana. Dijamah sembuh. Wah, gempar seluruh kota. Begitu banyak mujizat lewat tangannya. Tapi akhir hidupnya menyedihkan. Mari saudaraku kita mulai tapi kita lanjutkan. Dan ayat selanjutnya, saudara dari mana dia mulai jatuh? Firman Tuhan berkata ayat 26, Hakim-Hakim 14. Simpson went down to Timnah. Went down. Kita harus went up. Went up itu Allah. Bahasa Ibrani artinya menyembah Tuhan. Not went down. Begitu sekali went down, you go down, 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 down. Went down itu yarat. Loh kok diam saudaraku? Dan di sana dia melihat seorang perempuan Filistin. Saudara yang kasih Tuhan, ada satu survei yang dibuat seorang pemimpin Katolik. Ada kebiasaan di Katolik yaitu pengakuan dosa. Dia membuat satu survei dari ribuan responden. Dan inilah hasilnya. 7 deadly sins. 7 dosa yang mematikan. Upah dosa itu bukan cuma penyakit. Upah dosa itu maut. Kita lihat. Para pria paling gampang tergoda soal apa? Hawa nafsu. Tapi aneh, wanita ranking pertama apa? Kesombongan. Ayo ngaku dosa rame-rame. Para pria betul ini? Betul, itu satu jujur. Amin. Saudara perhatikan ini. Saudara, kita lihat wanita paling tidak tergoda soal malas. Ada wanita di sini yang tidak mandi tadi pagi. Kalau ada mesti dipanggilkan psikiater, saudaraku. Wanita itu luar biasa, saudara. Coba lihat ini dulu. Simpson berkata pada orang tuanya, ambillah dia bagiku, sebab dia menyukakan aku. Rupanya dia sudah pernah coba, saudara. Coba beli celana dalam, bilang sama yang jual, saya coba dulu, boleh gak? Itu baru CD, saudaraku. Ya, loh kenapa begitu? Iya sepatu boleh dicoba, celana dalam mana boleh. Coba sekarang, saya tes para wanita. Coba lihat sebelah kanan tadi para wanita. Apa betul godaan Anda seperti itu? Ada yang jujur satu manggut, saudaraku. Godaannya itu kesombongan. Kita lihat bagaimana iblis memakai ular untuk menggoda wanita. Apa yang dia tawarkan sebagai sales? You will be like God. Kamu akan jadi seperti Allah. Jangan lupa kita sudah diciptakan seperti Allah. Kita di imago Dei, the image of God. Merupa dan gambar Allah. Tapi tujuannya gini, kamu akan jadi bos daripada suamimu. Berapa banyak wanita tergoda untuk jadi kepala rumah tangga.
Anda bisa jadi astronot, Anda bisa jadi jenderal, kalau perempuan jenderal lah. Tapi Anda tidak bisa jadi kepala keluarga. Nah saudara yang kasih Tuhan, you will be like God. Dan matamu akan terbuka. Dan kamu tahu apa yang baik dan buruk. Tugas membuka mata urusannya Tuhan, bukan kita. Saudara perhatikan itu. Nah kembali tentang Simpson. Dia ini dikuasai hawa nafsu luar biasa. Pria itu mudah tergoda lewat apa? Hati-hati gunakan matamu. Amen. Kalau laki-laki, coba saya tanya, pornografi itu yang mudah tergoda pria atau wanita? Wanita jarang saudara. Kecuali agak aneh aja. Loh buktinya istri saya berkata, coba lihat itu. Gereja kan suruh ngurusi janda-janda tua. Artinya sampai tua pun tidak menikah lagi. Coba kalau laki-laki mana tahan katanya. Ada dalam ayat urusilah duda-duda, tidak ada saudaraku. Apalagi duren. Duda keren maksudnya. Saudara Simpson berkata, orang tuanya berkata, nak, kadang-kadang kita mesti tegas sama anak kita. Kadang-kadang jangan kasih nasihat. Tapi saudaraku ditegasin. Nak masih tidak ada dari keluarga kita, dari bangsa kita sendiri. Kenapa kamu cari di tengah-tengah bangsa Filistina tidak bersunat itu? Udah jangan banyak ngomong, ambil dia. Masih tahu aturan, masih ngelamar saudara. Di tengah jalan dia ketemu singa. Apa yang dilakukan? Dirobeknya seperti anak kambing. Saya mau tanya saudara, saya waktu kecil hobi main sulap. Bisa enggak merobek buku telepon? Ayo. Bisa enggak saudara? Saya usia 12 tahun. Saya tanya, bisa enggak merobek buku telepon? Bisa. Saya masukkan oven. Begitu keluar dari oven tinggal. Saya kumpulkan teman-teman. Lihat ini ya. Ya. Arifin, sakti. Buku telepon dirobek. Di oven dulu. Tapi ini singa saudara. Dirobek seperti anak kambing. Lalu waktu dia kembali, mayat itu ada madu. Hati-hati. Hei para pria, hati-hati sama madu. Ada seorang nona memang agak besar, reuni, ketemu temannya itu dokter. Gimana dong supaya aku agak langsing? Dokternya bilang madu. Hah? Madu? Kan manis. Gimana caranya? Di madu. Begitu di madu kurus saudaraku. Tetapi dia tidak boleh menjamah mayat. Dia masukkan tangannya ke kerangka dari singa itu. Dikit aja gak apa-apa toh. Saudara sering dengar itu. Satu kali aja gak apa-apa. Saudara perhatikan, nah sekali ada dua kali. Iblis berkata kepada si penggoda, berkata kepada Yesus, kalau engkau menyembah aku satu kali saja. Once. Dalam terjemahan lain dikatakan begitu. If you worship me once. Segala kewalian, kekuasaan kerajaan di dunia kau berikan kembali padamu. Enyah daripadaku iblis. Sebab ada tertulis. Hanya kepada Tuhan engkau menyembah. Enyah daripadaku. Ketika pergi. Malaikat-malaikat datang. Melayani Yesus. Mau dilayani malaikat? Usiran iblis. Malaikat akan datang. Usir godaan. Jadi Simpson contoh buruk saudaraku. Contoh buruk yang lain ya udah. Baca nanti Kejadian 38. Sekali lagi pria ini hati-hati saudaraku. Karena gini ya. Saudara, godaan itu terus ada. Ya. Tetapi kita harus berkuasa atasnya. Tuhan berkata pada Kain. Dosa telah yaitu menggarukkan cakarnya di pintu gerbangmu. Engkau harus berkuasa atasnya. Godaan belum dosa.
Jatuh dalam godaan baru dosa. Kita lihat Simpson berakhir sebagai pelawak, digunduli, jadi pelawak. Tapi ada kabar baik, rambut Simpson mulai tumbuh. Saya mau beritahu saudara, seringkali God is the God of the second chance. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Dia punya kekuatan luar biasa. Ketika roh Tuhan berkuasa atasnya. Simpson bunuh 1000 tentara. Pakai apa? Rang keledai. Apa perlu dia pakai rang keledai? Tidak perlu, dia pakai tangan cukup. Tapi dengan menyentuh rang keledai dia menajiskan dirinya. Nah, firman Allah berkata, begitu dia selesai. Kalau kekuatan Tuhan tidak ada batas, saudara. Ketika Elia dalam keadaan minta mati, diberi roti bakar dan air dari surga, dia jalan 40 hari tidak usah makan. Sampai ke Gunung Horeb. Tetapi saudaraku, ketika Simpson selesai membunuh 1000 itu, dia kehausan dan dia hampir mati. Manusia itu sangat lemah, saudara. Berapa saat yang lalu saya diare. Istri saya ngotot. Takut jadi janda rupanya. Dia pegang jidat saya, kamu sudah dehidrasi, ayo ke rumah sakit, ke UGD. Saya bilang malu dong ke UGD, kenapa ngurus? Kan malu. Kurang galak saudaraku. Akhirnya demi cintaku padanya saya ikut ke UGD. Di infus 5 langsung saudaraku. Bukan cuma itu, begitu lemahnya manusia. Lemah sekali. Saya cuma keluar air aja. Temperatur badan saya jadi 35, saudara. Saya tidak ada kekuatan. Dan demikianlah Simpson. Bagaimana dia dapat kekuatan baru? Dia ngaku dia lemah. Dia berseru pada Tuhan. Dan tempat itu disebut En-Hakkore. The place where I cry out to the Lord. Saya tidak tahu kekuatan saudara di mana. Tetapi saudaraku, kita tidak akan punya penguasaan diri tanpa pertolongan Tuhan. Simpson aja gak punya penguasaan diri. Gak punya. Dia bisa merobek singa, bisa membunuh 1000 tentara, bisa ngangkat pintu gerbang dijebol gitu aja. Tapi dia tidak bisa melawan hawa nafsu yang di dalam dirinya. So jangan sok jago. Kita belajar Yehuda sekarang. Dalam Kejadian pasal 38, Yehuda itu istri pertama adalah putri daripada seorang bernama Shua, orang Kanaan. Mana orang Israel boleh nikah dengan orang Kanaan? Kalau ada yang punya hubungan dengan orang Kanaan, putuskan ya. Kanaan tuh saya tanya, apa artinya Kanaan? Kanaan itu artinya trader, pedagang. Kalau ketemu orang yang urusannya untung rugi, lebih baik kita menjauhkan diri. Dari situ toxic of the toxic. Sahabat itu tidak hitung-hitungan, saudara. A friend, a sahabat, itu tahu semua tentang kita, tapi tetap mengasihi kita. Waktu saya masuk ke rumah sakit karena COVID, saya menikmati, saya tahu siapa cinta saya, siapa benci saya. Yang benci saya bilang, Arifin sudah mati. Bahkan dia dapat kiriman, selamat jalan pahlawan iman pendeta Arifin. Masih selamat jalan masih ya sayang. Tapi ada yang wah tepuk tangan saudara. Tetapi kita lihat di sini. Kemudian dia punya 3 anak. Yang pertama namanya Er. Itu dibunuh karena apa? Jahat. Jadi bukan cuma dosa. Jahat juga tidak ada gunanya hidup di dunia ini. Tidak jadi berkat. Kedua Onan saya terangkan. Tapi kemudian dia punya menantu namanya Tamar. Dari putra pertama disuruh pulang ke rumah orang tuanya. Dan saat rawan bagi manusia adalah istrinya meninggal. Saudara, saya perhatikan, saya melayani Tuhan 45 tahun. Kalau suami ditinggal istri, tidak tahan saudara. Kalau istri tinggal suami, bisa tahan, heran saudaraku. Memang wanita jenis yang lebih kuat, karena itu jadi penolong kan. Saat yang rawan ketika hatimu kosong. Dan saat itu dia pergi bersama temannya. Dan pada saat itu melihat ada seorang pelacur. Bukan hotel bintang 5, di pinggir jalan.
Pinggir jalan saudaraku. Wah, bahaya AIDS saudara. Tetapi kalau orang dikuasai hawa nafsu itu jadi bodoh. Transaksi dimulai. Nah kamu mau kasih apa sama saya? Itu menantunya. Para bapak di sini yang punya menantu. Bisa kenali menantu kan? Kalau tidak namanya terlalu saudaraku. Memang dia memakai cadar supaya tidak kelihatan. Bahkan wajahnya pun dia tidak sempat lihat. Dikuasai hawa nafsu. Ya seekor anak kambing. Murah ya. Seekor anak kambing. Lu apa jaminannya om? Saya mau tapi jaminannya apa? Oh oke. Kamu minta apa jaminan? Meteraimu. Itu kalungnya. Gelangmu. Dan tongkatmu. Tongkat di sana tidak disebutkan staff. Tapi disebut scepter. Scepter itu tongkatnya raja. Dan jangan lupa. Yehuda ini benihnya itu begitu mahal. Karena apa? Dia menurunkan raja-raja dan tongkat kerajaan tidak akan beranjak dari Yehuda. Tidak akan. Apa yang dikejar oleh Tamar? Benih seorang raja. Kalau dia melahirkan anak dari Yuda, maka keturunannya akan jadi raja-raja paling hebat di bumi ini. Ini orang edan saudaraku. Mana ada turis ke sini? Ya, kalau ada turis ke sini, lalu dia mungkin ya dapat seseorang wanita yang bisa dibayar di sini begitu, dan dia serahkan pasportnya. Kalau ada begitu itu bodoh van de blow on ya. Tetapi itu dilakukan Yehuda. Waktu pulang dia ingat janjinya, dia kirim anak kambing. Mana pelacur yang tadi pinggir jalan? Tidak ada. Tidak ada pelacur di sini. Lalu dia mendengar Tamar menantunya hamil. Tanda orang berdosa itu suka menghakimi orang. Bakar dia hidup-hidup. Tunggu dulu. Dari om yang punya benda-benda ini saya hamil. Materai. Saudaraku, kalau di daerah Korea, Jepang itu kan pakai cap. Bukan cuma tanda-tanda cap, dan capnya itu khusus. Dengan gelang ini, lah masa bayar 5 juta pakai arloji 500 juta. Kalau orang sudah bodoh, dia akan lakukan hal-hal yang seperti itu. Dan yang paling penting, tongkat ini. Di tongkat itu biasanya ditulis riwayat hidupnya. Saudara, pada satu Yehuda sadar, yaitu saya. Aku tidak punya penguasaan diri. Dia lebih benar dari saya. Lalu kemudian lahirlah 2 anak kembar, Peres dan Serah. Dan Peres itulah menurunkan, yaitu David, Solomon, Rehabiam, terus sampai Yusuf dan Yesus Kristus. Karena itu ada beberapa wanita di dalam silsilah Tuhan Yesus. Pertama Tamar, lalu kemudian Rahab, Ruth dan disebut Batseba, istri Uria. Kalau ada orang sombong dengan keturunannya, keturunan Yesus saja nggak sempurna. Jangan ada yang menyombongkan diri. Keturunan saya lebih baik dari keturunanmu. Omong kosong. Semua manusia telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Untuk itulah Yesus datang dan mengembalikan kutuk menjadi berkat. Tepuk tangan buat dia. Raja yang dimaksudkan oleh Jesus Christ. Dari orang tua yang belum sempurna. Mari kita lihat juara-juara. Kita bandingkan Yehuda dengan Yosef. Yosef perjanjian lama, perjanjian baru, dua-duanya champion. Dua-duanya champion. Yosef perjanjian lama, saudaraku, dia dari budak belian. Budak belian itu dijual di pasar budak. Dalam keadaan apa? Telanjang. Sapu tangan aja gak punya. Sapu tangan tuh nutup orang gak ada. Kemudian dibeli. Budak loh ya. Lalu jadi pelayan. Pelayan naik pangkat, supervisor. Lalu jadi general manager di rumah daripada Potifar. Tapi istri Potifar menaruh hati pada dia. Yusuf seorang yang manis bicaranya, cakep wajahnya.
sangat simpatik. Saudaraku, satu kali ada teman saya bilang, waduh, ada orang pakai batik bilang, lu ini simpatik ya. Wah, bagus saya dipuji. Dia bisik saya, simpang siur pakai batik, simpanse pakai batik katanya. Nah saudaraku yang kasihan Tuhan, Yusuf ini menolak. Dia punya penguasaan diri yang sangat tinggi. Dan keadaannya sangat memungkinkan untuk selingkuh. Tidak ada orang di rumah itu. Dan zaman itu nggak ada CCTV. Cuma ada CCTV besar dari surga. Hati-hati gunakan matamu. Amin. Ada Bapa di surga yang melihat ke bawah. Loh kok diam saudara? Yesus berkata, tidak mungkin aku melakukan dosa sebesar ini. Tapi tubuhnya berteriak, kamu butuh, kamu laki-laki sehat. Simpson masih muda saudara. Sampai tua pun belum punya penguasaan diri. Tapi Joseph yang masih muda, yang segar bugar, bisa menolak. Karena dia punya penguasaan diri. Orang yang sabar melebihi pahlawan. Dan orang yang bisa menguasai dirinya lebih daripada orang merebut kota. Saudara pakai sepatu Nike, di sini bilang Nike, itu penakluk. Tapi kita dipanggil Hupernikao, more than a conqueror. Dan more than a conqueror, orang yang bisa menguasai siapa? Dirinya sendiri. Mari kita minta itu supaya hadiah Natal dari Tuhan. Self control, self rule, memeriksa dan dirinya sendiri. Kita lihat saudaraku bagaimana Joseph ini. Karena dia bisa menguasai dirinya, maka Tuhan angkat dia jadi raja muda di Egypt Empire. Hari ke hari perempuan membujuk Yusuf. Yusuf tidak mendengarkan. So perhatikan kalau orang itu hubungan seks biasa. And by the way, perkataan nikah bahasa Arab itu hubungan seks. Bukan nikah baik-baik, itu bukan. Hubungan seks saja. Hubungan seks di luar pernikahan itu bo ataupun yasyab. Dan perempuan yang berkata, let's yasyab with me. Kalau tadi si Simpson itu bo. Demikian juga Yehuda. Dengan perempuan Kanaan itu bo. Dengan pelacur itu bo. Tetapi kemudian ketika Tamar melahirkan anaknya, dia tidak lagi yasyab. Tidak lagi yada dengan dia. Suami istri yada. Bahasa perjanjian baru ginosko. To know, Adam knew his wife yada. Hubungan intim. Hubungan intim suami istri holy. Hubungan intim suami istri itu dari Tuhan. Tapi di luar itu devastating, deadly. Kita lihat saudaraku. Tidak ada seorang pun ada di rumah. Dia pegang baju. Let's just shop with me. Dia melarikan diri. Kita diajari bagaimana menghadapi self control. Bukan lari di tempat. Apalagi lari mendekati. Tapi melarikan diri. Para pria yang ada di sini. Selama kita ada nafas, godaan pasti ada. Loh kok diem? Ada istrinya kalau suami. Dengar gini tuh. Nah saudaraku, kita lihat the champions around Christmas. Number 1, yaitu Matius pasal 1 ayat 19. Who is Joseph? Joseph itu may he add. Kiranya Tuhan menambahkan. Kalau saya lihat ada jemaat yang menyenangkan, tidak ngerepoti gitu, jadi berkat. Oh Lord, may he add. Kiranya Tuhan menambahkan. Ya. Tapi kalau yang cerewet begitu, kiranya Tuhan menjauhkan. Karena Yusuf seorang yang tulus hati, tidak mau mencemarkan nama istri yang di muka umum. Ia bermaksud menceraikan dengan diam-diam. Tetapi ketika mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak padanya dalam mimpi berkata, Yusuf anak Daud, jangan kau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Apa lawan dari iman? Ketakutan. Ketakutan adalah the absence of faith. Ketakutan adalah ketidakadanya iman. Satu hari ada seorang
mahasiswa tanya pada profesornya, "Profesor, apakah dingin itu ada?" "Oh ya ada loh, ada panas ada dingin." "Tidak ada, Profesor. Dingin itu karena tidak adanya panas." "Apakah kegelapan itu ada, Profesor?" Jengkel juga Profesor ini. "Ya ada lah, ada terang ada gelap." "Bukan, Profesor. Kegelapan itu karena tidak adanya terang." Dan mahasiswa itu adalah Albert Einstein. Saudara perhatikan itu. Ketakutan karena tidak adanya iman. Dan karena itu perlu dengar suara dari sorga. Bukan cuma malaikat, ada di kita Roh Kudus. Jangan takut. Coba perhatikan ini. Dia seorang yang tulus hati. Apa yang dengan tulus hati? Dikaios. Dikaios itu saudaraku righteous. Rupanya righteous dengan sincere itu jadi satu. Itu buahnya. Dan saudaraku, dia tidak sembrono. Dia mempertimbangkan baik-baik. Dia tidak mau menjelekkan nama istri di depan umum. Dan dia sedang mempertimbangkan itu. Dan Tuhan bicara. A great man. A gentleman. A godly man. Luar biasa Yusuf ini. Ini juara satu kita saudara. Yosef. Ya. Nah saudaraku yang kasih Tuhan. Malaikat menampakkan diri. Dia diingatkan siapa kamu. Identitas penting. Yusuf anak Daud. Di dalam silsilah Tuhan Yesus disebut the son of David, the son of Abraham. Loh saya orang Asia aneh. Biasanya kongconya dulu baru bapaknya. Ini diterjelaskan. He came as the son of David. Untuk meneruskan kerajaan David. Abraham itu karena perjanjian. Dan kita lihat di sini. Lanjutkan saudaraku. Dia mengambil segera tanda orang beriman ya. Lanjutkan ayatnya. Dia segera mengambil Maria. Ya, mengambil Maria jadi istrinya. Dan firman Allah mengatakan tidak bersetubuh dengan dia. Sampai dia melahirkan anaknya yang pertama. Jadi anak-anak selanjutnya. Karena kebanyakan diajarkan oleh Katolik dan Ortodoks. Maria itu tetap perawan. Kasihan dong Yusuf. Berapa besok tahu kasihan kan Yusuf saudaraku. Dia juga punya kebutuhan. Tetapi firman Allah mengatakan. Sampai ia melahirkan anaknya laki-laki dan Yusuf taat. Memberi dia nama Yeshua. Mungkin disebutkan berkata. Dek Maria. Nanti anak kita kasih nama David ya. Kayak nenek moyangku. Kebetulan juga nenek moyangnya Maria kan. Wah cocok mas. Tapi malaikat mengambil keputusan. Beri nama dia Yeshua. Sebab seorang anak darah akan melahirkan. Yesaya pasal 7 ayat 14. Satu nubuatan 700 tahun sebelum Yesus lahir. Seorang anak darah melahirkan. Aneh kan? Dan di situ dipakai perkataan Alma. Alma diterjemahkan bahasa Latin Parthenon artinya virgin. Seorang perawan akan melahirkan seorang anak. Ya, diberi nama Yesus. Kalau saudara pergi ke Dome of the Rock, ada tulisan sana. Lam yalid walam yulad. Allah tidak beranak dan tidak diperanakkan. Apa susahnya Allah punya anak? Bagi mereka beranak itu walad, jadi hubungan seks suami istri. Kita lihat Maria, mereka percaya bahwa Maria melahirkan Yesus tanpa hubungan seks. Karena Roh Kudus. Jadi saudaraku, mujizat isinya Alkitab ini mujizat semua. Saya ingat perkataan Pendeta Alex. Begitu saudara baca Alkitab. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Tidak masuk akal, sope. Allah menciptakan manusia mengembuskan nafas hidup, sope. Saudara kalau semua disope Alkitab tinggal bungkusnya. Sebab Alkitab itu isinya mujizat dan dengan profesi. Yaitu nubuatan yang digenapi sampai titik komanya. Tepuk tangan bagi Allah kita. Dan berapa banyak tepuk tangan terus. Miracle can happen this Christmas for you. Tapi kuncinya penguasaan diri. Yang bisa menghancurkan hidup kita adalah tidak ada penguasaan diri. Baca ini Yesaya 7. Therefore the Lord himself shall give you a sign. Satu tanda ajaib. Kalau sign dalam Alkitab itu ot. Ot itu alef dan taf.
Alef dan Taf itu Alfa dan Omega. Siapa Alfa dan Omega? Yesus. The sign of this world only one, Jesus Christ. Kitab Taurat bicara tentang Yesus. Kitab Nabi-Nabi bicara tentang Yesus. Nabi besar, Nabi kecil cuma berpusat pada Yesus. Tahun ini, tokoh tahun 2024 majalah Time siapa? Bukan Donald Trump, Jesus Christ. Tepuk tangan bagi Allah kita, amin. Hebat sekali, tidak bersetubuh. Para suami, pengantin baru. Pengantin baru, engkau tidak menjamah istrimu 9 bulan, 10 hari, ditambah masa 40 hari. 9 bulan, 10 hari, tambah 40, 50 hari, 10 bulan lebih. Tidak menjamah, tidak bersetubuh. Saudara tahu itu perlu kasih karunia luar biasa. Penguasaan diri paling hebat, Yusuf dari Nazaret. Tepuk tangan bagi Allah kita, saudaraku. Karena itu saudara, minta hadiah Natal. Penguasaan diri. Saya mau minta itu. Self control. Supaya tidak berakhir seperti Simpson. Tidak berbodoh seperti Yehuda. Saudaraku, tetapi seperti Yusuf perjanjian lama dan Yusuf perjanjian baru. Mari kita lihat sekarang penggenapan Immanuel 7, Yesaya 7:14. Yaitu dalam Lukas pasal 1. Yaitu tentang Maria. Di dalam ayat yang sebelumnya, ayat mulai 29. Malaikat Gabriel pada bulan ke-6 pergi ke sebuah kota bernama Nazaret. Kepada seorang perawan, katakan perawan, bernama Maria. Perawan bernama Maria. Tuhan cari perawan. Tuhan cari orang yang tulus hati. Tuhan cari orang yang bisa dipercaya. Dan begitu masuk, malaikat Gabriel berkata, Hail Mary, the highly favored one. Hail Mary, the highly favored one. Tuhan memberikan kasih karunia padamu. Engkau melahirkan seorang putra. Dan dia akan bernama Yeshua. Dia akan menjadi raja di atas takhta Daud nenek moyangnya. Kerajaannya tidak akan berakhir. Dan pemerintahnya tidak akan berkesudahan. Maria cuma memberitahu pada malaikat, saya belum pernah berhubungan dengan laki-laki. Aku belum pernah ada ginosko dengan laki-laki. Kami sudah bertunangan, tapi Mas Yusuf tuh sangat sopan. Sangat menghargai saya, tambahan saya saudaraku. Sebab Yusuf tulus hati, punya penguasaan diri tinggi. Dan direspek, yaitu Maria. Saudara perhatikan di sana, bagi Allah tidak ada mustahil. Tapi malaikat berkata, with God, bukan for God. With God, nothing shall be impossible. Tunjukkan ayatnya. With God, nothing shall be impossible. Karena itu saudaraku, membuat mujizat itu bukan kekuatan kita. Ada orang tanya pada saya, Pak, Bapak dipakai itu nyembuhkan orang, ya, Ibu ya. Kapan tuh berapa bulan yang lalu kita berdoa ya. Saudara, saya tidak bisa nyembuhkan flu. Ini barusan kena flu saudaraku. Apalagi cancer. Kita cuma saluran. Kita bukan sumber kekuatannya. But with God, nothing shall be impossible. Minggu yang lalu saya berkhotbah di salah cabang kita, yaitu Rock Ambassador. Seorang pemuda datang. Bapak mungkin lupa saya. 26 tahun yang lalu, saya datang pada Bapak minta didoakan. Kanker getah bening stadium 3B. Sudah terminal disease. Tapi Bapak cuma memberikan satu ayat. Matius 15 ayat 13. Setiap tanaman yang tidak ditanam Bapakku di sorga akan dicabut dari akar-akarnya. Bapak lihat ini. Ada bekas operasi. Saya sembuh total. Tepuk tangan bagi Allah kita.
Apa saya bisa menyembuhkan? Nah, firman itu. You send your word and heal all my disease. You are the God that healed me. You are the Lord my healer. You send your word and heal all my disease. You are the Lord my healer. Ada yang sakit hari ini? Itu loh kesaksian hidup. Dan ibu ini tersenyum. Dulu gak ada senyumnya ibu ya. Sakit ya. Rambutnya udah tumbuh bu yang belakang. Belum ya? Masih belum. Berapa saat yang lalu sudah dinyatakan tidak ada harapan. Tapi dalam Yesus selalu ada harapan. Tepuk tangan. Haleluya. Lo kenapa enggak kita tanya? Coba Bapak Ibu datang ke sini saya ajukan pertanyaan. Silakan. Atau di sana aja saya yang datang. Ya. Nama Ibu? Nelly. Apa yang Ibu alami? Pertolongan Tuhan itu sungguh luar biasa terhadap Sakit apa Ibu? Saya kena kanker payudara dan kanker otak. Kanker otak saudara. Ya, iya, ini bekas operasinya ada. Oke. Dan apa yang dikatakan oleh dokter? Ya itulah. Tidak ada harapan. Tetapi apa yang terjadi pada ibu sekarang? Saya terima luar biasa. Tuhan tolong campur tangan. Tuhan tolong saya. Tuhan sempurnakan ibu ya. Amin. Tuhan berkati Bapak dan Ibu ya. Tepuk tangan buat Allah kita. Yesus membuat mujizat. Serukan namanya. Para siapa menyerukan nama Tuhan dia diselamatkan. Tepuk tangannya meriah buat Yesus. Tetapi dia mencari bejana-bejana seperti Yusuf dan Maria. Kapan itu ada seorang pengusaha kelihatannya dari luar oke. Punya hotel di sini. Ketika ketemu saya, dia ceritakan dosa-dosa istrinya. Saya pikir ya saya gembala lah. Dia konsultasi. Lalu datang orang yang tidak kenal siapa-siapa. Dan dia ceritakan kejelekan istrinya. Langsung saya tutup pintu. Palang 3. Orang ini tidak ada gunanya. Tuhan hanya mau pakai Joseph and Mary. Tulus hati. Tidak mau mencemarkan nama istrinya di depan umum. Dan mempertimbangkan baik-baik. Dan dia tidak takut mengambil Maria sebagai istrinya. Setelah dia menerima firman Tuhan. Jangan takut mengambil Maria. Sebab dari Roh Kudus. Saya bisa bayangkan bingungnya dia. Tapi dia bisa tidak menyentuh Maria 9 bulan 50 hari. Hei para pria yang ada di sini. Itu sesuatu yang impossible. Iya kalau sudah umur 80 tahun. Tapi kalau sudah usia 20 tahun seperti Yusuf gimana? Nah saudaraku itu luar biasa. Sekarang coba lihat lagi 7 deadly sins. Para wanita ranking 1 apa? Keangkuhan. Pride. Envy. Kita melihat power struggle antara saudaraku. Yaitu antara 2 saudari. Ya, Lea dan Rachel. Lea tidak terlalu cantik, matanya kurang berseri. Tapi Rachel sangat cantik, sangat cantik. Tapi seumur hidup dia iri pada kakaknya. Ketika Tuhan melihat Lea kurang dikasih, Tuhan memberikan dia, yaitu kesuburan. Iri hati merusak. Firman Allah mengatakan orang bodoh dimatikan karena sakit hati. Karena apa? Mati karena apa? Sakit hati. Dan dimatikan karena iri hati. Kenapa dia sakit-sakitan? Iri hati. Sekarang dianggap biasa. Coba lihat itu. Tapi kita lihat contoh yang baik pada Maria dan Elizabeth. Kepada Maria sudah ditentukan. Yang disebutkan dalam Yesaya 7:14 adalah engkau. Dan yang akan lahir ini akan disebut kudus. The Son of God. Dan dia mengandung.
Hai engkau yang dipilih. Sampai sekarang dia masih diucapkan oleh banyak gereja. Hail Mary, salam Maria, engkau yang mendapat rahmat. Engkau yang dikaruniai. Saudara, salah satu paling bahaya adalah pride. Ya toh? Tumpang tangan, kanker sembuh. Aku dipakai Tuhan. Biasa aja, kita cuma saluran. Tidak ada saluran bisa bangga. Amen. Tetapi kemudian firman Allah berkata, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Dan sanakmu, keluargamu Elizabeth itu, ya, ada di daerah Yudea, En-Karem, yang satu di Nazaret. Maria segera bangkit. Tapi bahasa Indonesia beberapa saat kemudian, nah, segera bangkit. Sesungguhnya aku inilah hamba Tuhan. Aku ini Dule of the Lord. Dule itu budak belian perempuan. Terjadilah kepadaku menurut perkataanmu itu. Dengan segera dia bangkit dan pergi kepada Elizabeth. Saudara, kesaksian semacam itu menguatkan orang. Amin, saudaraku. Kita lihat para gembala segera pergi untuk melihat apa yang terjadi kelahiran Yesus. Firman Allah berkata, ayat 39. Now Mary arose in those days, then went into the hill country with haste to a city of Judah. Jauh, saudara. Ya, di sebelah utara itu Nazaret, sebelah selatan itu En-Karem, tempat tinggal Zakaria istri Elizabeth. Kemudian saudaraku, dia memberikan salam. Dia tidak berkata nggak tahu siapa saya ya. Saudaraku, banyak orang itu seperti itu. Apakah keangkuhan bisa pada wanita? Saya punya cerita. Waktu peresmian sebuah gereja besar di Jakarta, saya dan istri datang. Karena kami ini termasuk senior di kelompok GBI ya. Ketika saya datang, panitia bingung, saudara. Saya didudukkan paling depan, padahal saya kan duduk di belakang. Firman Allah mengatakan, kalau kamu diundang ke pesta, jangan dituduh tempat terhormat. Nanti pasti ada orang lebih terhormat dari kamu. Dan kamu dipermalukan di depan orang. Duduk tempat paling rendah, sebab nanti kamu akan dipermuliakan di depan banyak orang. Kalau saya disuruh duduk sana, saya kan tidak tahu, ya duduk aja. Saudara, dan apa yang terjadi, seorang ibu datang. Saya di sini ya. Ibu itu datang. Dia tanya, siapa kau? Oh, kenapa ibu? Kenapa kau duduk di sini? Ini tempatku tahu. Kau lihat itu, yang pakai jas itu di samping bapak gembala. Itu suamiku. Yaitu ketua pembangunan gedung ini. Kenapa kau duduk sini? Oh ya maaf ibu, saya tidak tahu, saya disuruh kemari. Ya saya pergi aja. Tidak masalah. Tidak masalah saudaraku. Tetapi kita belajar di sini. Tuhan benci kesombongan. Tuhan tidak suka dengan keangkuhan. Sebab saudaraku, firman Allah berkata, orang sombong jadi musuhnya Tuhan. Siapa berani jadi musuhnya Tuhan? Amen. Tapi kemudian saudaraku, kita lihat Elizabeth. Elizabeth saudaraku, kan dia itu keturunan Harun. Orang Israel kalau berkata begini, yang paling kudus adalah engkau, Hashem. Hashem itu nama Tuhan. Teman kedua yang paling kudus, imam besar. Dan keturunannya, baru yang lain. Ini keturunan Harun. Dan ini lebih muda. Dia berkata, siapakah aku ini? Sampai ibu Tuhanku. Dia tidak berkata ibu Allahku loh. Ada banyak yang mengatakan he's the mother of God. No, he's the mother of the Lord. Waktu Yesus jadi manusia. Mengunjungi aku. Anak dalam kandunganku membayar itu melonjak kegirangan. Saudara, orang rendah hati membuat orang lain sukacita. Bahkan anak dalam kandungan. Dan apa yang dijanjikan Tuhan kepadamu akan terlaksana pada waktunya. Kalau orang rendah hati, bebas dari dengki, bebas dari keangkuhan. Biasa saudaraku, siapa yang berkelahi di sekolahan? Soal ranking anak, ibunya. Betul nggak? Ibu-ibu ngaku rame-rame. Oh anak saya lebih hebat.
Saya pernah dengar ada seorang ibu membanggakan anaknya. Oh, anak saya begini-begini. Tidak terima ibu di samping saya. Oh, anak saya lebih dari kamu. Iri hati, dengki. Tetapi keduanya bebas. Dan apalagi kita lihat Maria memuliakan Tuhan. My soul don't magnify the Lord. Jiwaku memuliakan Tuhan. Dan hatiku bergembira karena dia. Karena Tuhan juru selamatku. Dia ngaku orang berdosa. Sekalipun banyak mengatakan dia lahir tanpa dosa. Tetapi kita di sini tahu dia adalah Immanuel. God with us. Tepuk tangan bagi Allah kita. Maria hebat. She's a champion. Dalam penguasaan diri. Mengalahkan keangkuhan. She's a virgin. Haleluya. Saudara yang kasih Tuhan, kita banyak belajar hari ini tentang self-control. Tentang penguasaan diri. Tentang kerendahan hati. Dan itulah yang Tuhan berkenan. Mau? Ada Simpson di sini termasuk mungkin saya. Dan Yusuf harus belajar. Dan Yusuf melarikan diri. Yusuf tidak bahasa roh dan berkata, hei istri Potifar. Dalam kitab yang lain namanya Zulaikha. Hei Zulaikha, tak tengking dalam nama Yesus. Tidak saudara. Dia melarikan diri. Tapi banyak lari di tempat. Zulaikha. Dan ada yang mendatangi. Mari kita belajar Yusuf hari ini. Saya pada waktu mau pelayanan dipanggil pembina saya. Ibu Ernatan. Arifin, ya masih muda ya. Sekalipun nanti saya tua belajar ilmu Yusuf. Ye tidak punya ilmu Yusuf jangan pelayanan. Apa itu Bu Cerna? Melarikan diri. Loh kok diem? Ada banyak mesti melarikan diri, amen. Saudara, mari kita menerima perjamuan kudus. Dan pertama-tama percaya bahwa yang paling penting dalam hidup ini adalah self-control. Tepuk tangan buat Allah kita. Haleluya, bagi berdiri. Nyanyilah kita di Mary Did You Know. 1, 2, 3. Ikut nyanyi nanti ya. Did you know that your baby boy would someday walk on water? Mary, did you know that your baby boy would save our sons and daughters? Did you know that your baby boy has come to make you new? This child that you deliver will soon deliver you. Mary, did you know that your baby boy will give sight to a blind man? Mary, did you know that your baby boy will calm the storm with his hand? Did you know that your baby boy has walked where angels stroll? When you kiss your little baby, you kiss the face of God. Mary, did you know? Shikalabadakaraba. Biarlah Tuhan hari ini kami yang Mary ada di sini sadar siapa sebenarnya Engkau. More than a baby in a manger, more than a miracle worker, more than a prophet. You are God. You are God. You are the great I am. Engkau Allah yang menundukkan diri untuk mengambil tanah, ditempelkan di mata orang tidak punya bola mata. You are the great creator. Engkau meludah, menggambarkan perkataanmu, ditempelkan di mata orang buta.
Kemudian basuh dirimu di kolam Siloam, artinya yang diutus. Dan matanya terbuka. Biar itu terjadi pada kami. Sekarang persiapkan diri untuk menerima perjamuan kudus. Dan kita harus tahu apa yang kita minta. 2 tadi. Self control dan kerendahan hati. Pertama, roti yang tanpa ragi ini. Ini gambaran apa? Bebas dari ragi. Bebas dari kesombongan. Bebas dari keangkuhan. Kita minta kerendahan hati yang asli. Angkat tinggi. Akui kita sombong. Kita angkuh. Kita mementingkan diri sendiri. Dengan pertolongan Tuhan. Dengan kasih karunia Tuhan. Kita minta persekutuan dengan tubuh Kristus. Memberikan kita kerendahan hati. Seperti yaitu Zakaria Elisabeth. Seperti Yusuf Maria. Inilah persekutuan kita dengan tubuh Kristus. Maka dalam nama Yesus. Tampilkan ayat tadi. 7 deadly sins. Mungkin ada dosa yang belum sempat diakui. Kesombongan, kekikiran, kemalasan. Kita akui sebelum kita ambil langkah kedua. Tampilkan 7 deadly sins. Silakan. Haleluya. Ayo ditampilkan. Kita periksa. Firman Tuhan adalah cermin. Saya minta ampun untuk ketujuh-tujuhnya. Tanpa kita sadari ada greed. Ada ketamakan. Kenapa kita bisa ditipu soal keuangan? Sebab kita tamak. Udahlah, gak usah salahkan orang. Sebab kita tamak. Kalau kita tidak tamak, kita bukan aicien, cinta uang, kita tidak akan tertipu. Angkat. Cawan, minta penguasaan diri. Ora basyaka tadamai. Tuhan berikan kerendahan hati dan juga penguasaan diri. Sebab orang sabar melebihi the mighty. Oh, yang panjang sabar. Oh, slow to anger. Dan juga orang yang menguasai diri bisa lebih daripada orang mengalahkan satu kota. Inilah persekutuan kita dengan darah Kristus. Kita minta penguasaan diri sebagai buah roh. Dalam nama Yesus. Mari kita minum bersama. In Jesus name. Sibakarai. Silakan duduk saudara kasih. Tepuk tangan bagi Allah kita. Tepuk tangan yang meriah. Siapa menginginkan miracle this Christmas? Oke. Mari angkat tanganmu, pulanglah dengan sejahtera dan ingat, this is the key, yaitu self-control. Biar setiap daripada kita tidak dipimpin oleh hawa nafsu, tapi dipimpin oleh Roh Allah. Kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera, the grace, the mercy, and shalom of Lord Jesus Christ atas kita semua. Dan saya berdoa, bahkan sampai akhir tahun Tuhan membuat mujizat dalam keluargamu, dalam usahamu, dalam kehidupanmu, pelayananmu. Yang percaya katakan amin. Haleluya.